Oke, hari ini kita bakal menyelami salah satu cerita paling kelam dan juga paling mengejutkan dari 1001 Malam. Judulnya Kisah Tiga Buah Apel. Dan ini nih pertanyaan utamanya. Gimana bisa, coba bayangin, sebutir buah apel bisa menghancurkan hidup seseorang? Pertanyaan ini bakal membawa kita ke dalam sebuah misteri pembunuhan, cinta yang luar biasa, tapi juga kebohongan yang mematikan. Yuk kita mulai dari awal ceritanya. Ceritanya tuh langsung jepret, kita dilempar ke tengah-tengah drama. Bayangin, seorang pria datang menghadap Khalifah Harun al-Rasyid dan bikin pengakuan yang bikin semua orang shock. Dia bilang, gadis yang terbunuh itu adalah istrinya. Dia ngaku udah membunuh istrinya sendiri dan membuang mayatnya ke sungai. Gila kan? Pertanyaannya, kenapa? Nah, untuk ngerti kenapa bisa sampai segitunya, kita perlu mundur sedikit ke belakang. Karena anehnya cerita ini awalnya bukan soal kebencian loh. Justru sebaliknya, ini berawal dari cinta dan pengabdian yang luar biasa banget. Jadi ceritanya begini, setelah sakit parah lama banget, istrinya ini cuma punya satu keinginan. Simple banget, dia cuma pengen sebuah apel. Ya, cuma apel. Permintaan yang kelihatannya sepele, tapi justru ini yang bakal jadi ujian terbesar buat pengabdian suaminya. Dan usahanya itu, gila-gilaan. Dia nggak cuma cari di pasar dekat rumah. Dia sisir seluruh kota, tapi nggak nemu satupun. Sampai akhirnya dia dapat info kalau apel itu cuma ada di Basrah, jauh banget. Dan dia beneran pergi, cuma demi menuhin satu keinginan istrinya itu. 15 hari, bayangin 15 hari perjalanan. Ini bukan cuma jalan-jalan biasa, ini tuh bukti cinta yang total. Pengorbanan yang luar biasa besar, cuma buat permintaan yang kelihatannya kecil. Akhirnya, sang suami pulang dengan perasaan lega dan bahagia. Dia bawa 3 apel yang super berharga itu. Tapi, disinilah cerita berbalik arah. Sebuah pertemuan yang gak disangka-sangka di tokonya bakal mengubah semuanya jadi mimpi buruk. Ini kebetulan yang benar-benar kejam. Pas lagi di tokonya, dia ngeliat seorang budak megang apel yang persis sama. Sama banget kayak yang dia cari setengah mati. Ya, wajar kan dia penasaran. Jadi dia nanya. Dia sama sekali nggak sadar kalau jawaban yang bakal dia dengar itu bakal jadi racun buat pikirannya. Nah, inilah pusat dari semua tragedi ini. Di satu sisi, ada kebohongan si budak yang ngomongnya ngasal aja buat pamer. Padahal kenyataannya jauh dari itu. Kenyataannya simpel sekaligus kejam. Dia cuma nyolong apel itu dari anak kecil di pasar. Tapi kata-kata bohongnya itu udah telanjur menyulut api cemburu yang nggak bisa dikendaliin lagi di hati si suami. Cuma gara-gara satu kebohongan itu. Satu kalimat doang, tapi dampaknya langsung memicu rentetan kejadian yang bergerak cepat banget dan super menghancurkan. Coba deh kita lihat seberapa cepat semuanya hancur. Awalnya cuma kebohongan si budak. Si suami percaya mentah-mentah, langsung tersulut cemburu. Dia pulang, marah-marah, dan dalam puncak emosinya, dia membunuh istrinya. Dan bagian paling tragisnya, kebenaran baru terungkap setelah semuanya terjadi. Dari mulut anaknya sendiri yang bilang apelnya dicuri. Penyesalannya pasti luar biasa. Oke, jadi setelah dengar cerita yang bikin nyesek ini, Khalifah ternyata nggak langsung menghukum si suami. Justru, amarahnya pindah target. Ke siapa? Tentu aja ke biang keroknya, si budak yang bohong itu. Nah, tugas buat nemuin budak ini dikasih ke wazir kepercayaannya, Ja'far. Dan perintah Khalifah ini nggak main-main, tegas banget. Wahai Ja'far, temukan budak itu. Kalau enggak, kepalamu yang kupenggal. Wah, ini sih taruhannya nyawa. Nasib Ja'far sekarang bergantung sepenuhnya sama kemampuannya nyari satu orang tanpa nama di kota yang segitu gedenya. Waktunya cuma 3 hari. 3 hari buat tugas yang rasanya hampir mustahil. Kebayangkan tekanannya di pundak Ja'far kayak gimana? Gimana coba caranya? Gimana cara nemuin satu orang di tengah lautan manusia di sebuah kota besar? Nggak ada nama, nggak ada petunjuk apa-apa. Ini pasti pertanyaan yang terus muter-muter di kepala Ja'far. Waktu terus berjalan dan ketegangan makin menjadi-jadi. 3 hari pun berlalu. Dan Ja'far gagal. Dia nggak berhasil nemuin budak itu. Dia udah pasrah aja sama nasibnya. Tapi justru di detik-detik terakhir, di saat semua harapan kayaknya udah hilang, sesuatu yang benar-benar di luar dugaan terjadi. Bayangin, suasananya pasti sedih banget. Ja'far udah nerima takdirnya, dia kumpulin keluarganya buat ngucapin selamat tinggal, udah siap buat dieksekusi. Momen yang harusnya jadi akhir hidupnya, malah jadi awal dari penemuan yang luar biasa.
Coba deh perhatiin rentetan kebetulan yang nggak masuk akal ini. Jadi Ja'far meluk anak perempuannya yang masih kecil buat perpisahan. Terus dia ngerasa ada benda bulat di kantong anaknya. Apa itu? Sebuah apel. Pas ditanya, anaknya dengan polosnya bilang, "Oh ini beli dari budak kita, si Raihan." Ja'far langsung panggil si Raihan dan bener aja, dia ngaku nyolong apel itu dari anak kecil. Gila kan, orang yang dia cari-cari ke seluruh kota, ternyata ya budaknya sendiri, ada di rumahnya sepanjang waktu. Khalifah sendiri pas dengar ceritanya sampai bengong, takjub. Rangkaian kejadian yang isinya ironi, tragedi, dan kebetulan gila-gilaan ini dianggap sangat unik, sampai-sampai beliau memerintahkan supaya ceritanya ditulis dan disimpan di perpustakaan kerajaan biar nggak hilang. Dan kita kembali ke pertanyaan di awal. Apakah semua ini cuma kebetulan aja? Cuma rentetan nasib sial yang nggak disengaja? Atau jangan-jangan memang ada tangan takdir yang ngatur semuanya di belakang layar? Yang menenun setiap langkah, setiap kebohongan, sampai setiap penemuan. Nah, misteri inilah yang bikin kisah ini terus relevan dan diceritain sampai sekarang.